Sabab melalui Saat Kamis yang bekerja sama dengan Sultan Sabel. Lemparan ke dalam Indonesia tadi. Diuji, ya sama pendek dia dengan Hendra Sandi. Febli. Hendra Sandi. Masih Hendra Sandi Gunawan. Kurang baik tadi umpan dari Hendra Sandi. Maksudnya kepada Dinan Javier. Ya, bukan sebuah pelanggaran tadi, body charge dilakukan oleh Dinan Javier. Indonesia kali ini balik melakukan tekanan. Polo Octavianus, ada Dinan Javier di sana, sodoran kepada Dinan. Balik ke tengah, Julfiandi. Kurang baik lagi umpan Julfiandi, dipotong bola. Julfiandi. Ya sama tadi dengan Erianto. Dimas tadi. Umpan diagonal kepada Dinan Javier kita saksikan. Ke belakang Dinan. Erianto kerjasama dengan Polo. Erianto lagi. Masih Erianto. Dinan melebar ke kanan kali ini. Tekanan yang bangun anak-anak Indonesia. Masih Erianto, kita saksikan sebuah cross. Ya, kita lihat jauh dari posisi rekannya. Rossi yang dilepaskan oleh Erianto tadi. Ya, tidak terukur ya umpan tadi dari Erianto. Umpan-umpan crossing lambung memang bukanlah cara bermain yang ideal bagi timnas kita. Lagi kita saksikan sebuah upaya untuk menghentikan pemain Indonesia. Kali dilakukan oleh Muhammad Obaid berkali-kali, ya, berkali-kali. Saya kira wasit harus lebih strict lagi ya dalam men-treatment ataupun menjudgment pelanggaran-pelanggaran yang saya kira agak disengaja ya. Kita lihat menginjak kaki ini bisa membahayakan. Betul, sangat mengganggu memang. Tapi ini adalah uji coba paling tidak dalam kondisi pertandingan sesungguhnya. Ini tentu menjadi pengalaman yang baik bagi para pemain Indonesia menghadapi pressing lawan. Bukan tidak mungkin di putaran final nanti ada lawan-lawan yang memang bermain cukup keras. Betul, ya saya kira salah satu keras bukan kasar ya Bung. Salah satu pelajaran positif yang kita dapat dari permainan keras seperti ini adalah kita akan bisa terbiasa menghadapi lawan-lawan yang memang banyak mengandalkan fisik dan power ya. Abdullah Muhammad tadi penjaga gawang Indonesia. Sementara kita saksikan masyarakat Indonesia di kota Dubai. Cukup banyak sebenarnya yang datang ke lapangan kompleks Al-Sahab Al-Arabi ini. Karena Indonesia sebelumnya sudah menjalani dua pertandingan menghadapi tim nasional Uni Emirat Arab dengan 2 kemenangan. Sementara kita saksikan baru masuk tadi Abes Malevani dan inilah Septian David Maulana, pemain yang memang kerap dimainkan di babak kedua. Betul, seperti tadi sempat dibicarakan di saat jeda. Sudah ada 2 pergantian di sektor sayap, Bung. Kita akan melihat nanti bagaimana penetrasi dari 2 sayap yang baru dimainkan oleh Indra Syafri pada pertandingan babak kedua ini. Sementara Indonesia masih unggul 2-1. Tekanan kali ini dilakukan para pemain Al-Sabab. Obaid tadi. Agak tertipu tadi kita saksikan bagaimana pergerakan dari Diki Indriana untuk mengantisipasi tendangan keras kaki kanan dari Muhammad Obaid. Ya, kita lihat agak spekulasi sebetulnya tendangan dari Obaid, namun positioning Diki sepertinya dia agak terpleset. Kita saksikan bagaimana Firman tendangan yang salah antisipasi. Antisipasi saya kira. Salah antisipasi. Betul. Penempatan posisi yang saya kira tidak tepat sehingga bola begitu kita saksikan lagi ya. Tidak ada momen di mana bola menyentuh kaki pemain Indonesia lebih dulu tadi. Ya, ini tentu menjadi sebuah pengalaman bagi Diki Indriana, jaga gawang Indonesia yang diturunkan oleh pelatih Indra Syafri sejak menit awal. 2 gol sudah bersarang ke gawang Diki Indriana, sehingga merubah kedudukan kali ini imbang 2-2. Al-Sabab Al-Arabi berhadapan dengan Indonesia U19.
Indonesia unggul lebih dulu melalui Dimas Derajat, lalu disamakan oleh kapten sebelasan Jasem Hasan, dan kembali unggul melalui Julfiandi, dan kali ini disamakan oleh Muhammad Obaid. Sementara kita saksikan pergerakan dari Yabes Malaifani. Yabes diikuti dua pemain dan lawan, sebuah crossing tadi. Terjatuh Dimas, bukan sebuah pelanggaran. Indonesia cepat menekan kali ini. Yabes kerjasama pendek 1-2 di depan kotak penalti lawan. Julfiandi sulit sekali pressing yang dilakukan dua pemain dari Al Sabab. Ya, mudah-mudahan para pemain Indonesia tidak terpancing dengan permainan keras menjurus kasar dari Al Sabab. Paling tidak gaya permainan seperti itu sudah menelan korban dalam tanda kutip, di mana Madi Fari harus ditarik keluar karena terjangan dari pemain tuan rumah Al Sabab, Salman Nader. Semua terupas. Beruntung tadi di Kiriana kali ini cukup sigap, mampu membaca arah bola tadi. Ya, kita lihat dalam beberapa menit ya, permainan kita agak sedikit goyah ya. Soliditas dan kontrol terutama dari lini tengah kita agak longgar, sehingga gampang sekali lawan melakukan terupas-terupas. Ya, kita saksikan di mana di babak kedua ini para pemain Al Sabab tampaknya mendapat instruksi khusus di locker room dari pelatih Luis Fernandes, karena memang ritme permainan mereka agak meningkat kali ini. Ya. Dibiarkan saja bola. Ya, tampaknya lemparan ke dalam. Inilah Diki, penjaga gawang dari Indonesia, sementara kapten sebelasan Ryuji Utomo tadi. Ya, lemparan ke dalam. Sultan Sabel. Ya. Di sektor kanan pertahanan Indonesia, para pemain Uni Emirat Arab kita saksikan. Ya, terjatuh, dan lagi sebuah pelanggaran dilakukan pemain Indonesia kali ini terhadap Sultan Sabel. Ya, Sultan Sabel langsung ke kotak penalti, kita saksikan sundulan tadi, namun kali ini wasit melihat pelanggaran dilakukan salah seorang pemain Al Sabab, Muhammad Obaid tampaknya. Ya, kelihatan Al Sabab berusaha untuk melakukan umpan-umpan lambung langsung ke jantung pertahanan kita ya, melihat ada resistensi dari penjaga gawang Diki. Dari sektor kiri kali ini kita saksikan para pemain Indonesia coba membangun serangan. Bagas tadi. Herianto. Ryuji pada Febri Gusendra. Langsung depan Bagas tadi. Kita lihat ada David Maulana di sana. Ya. Pressing yang baik tadi dilakukan pemain belakang dari Al Sabab. Gagal tadi Dimas Derajat tampaknya. Ya. Kapten kesebelasan Jasem Hasan pencetak gol pertama dari Al Sabab. Kita perhatikan Firman saking kerasnya bermain lawan Dimas Derajat sampai copot nomor di depan. Betul. Karena ditarik oleh pemain belakang Al Sabab. Yabes, kita saksikan membuka ruang Indonesia kali ini. Julfiandi. Kita lihat satu bagaimana variasi serangan dari Indonesia ke kiri, ke kanan, dan itu berawal dari kaki seorang Julfiandi ya. Julfiandi lagi. Kali ini kerjasama dengan Polo. Yabes lagi. Belakang Yabes. Ryuji di sana. Masih Yabes. Kita lihat bagaimana para pemain dari Al Sabab tidak ingin terburu-buru mengambil bola. Lagi. Baru saja
Saya melihat tadi bagaimana para pemain dari Al Sabab cukup sabar sebenarnya, namun ketika bola sudah dekat dengan posisi pemain lawan, tidak tanggung-tanggung, terjangan demi terjangan dilakukan para pemain tuan rumah. Betul ya, kita lihat ya ini Sultan Sabel kita lihat, ya. Pelanggaran yang sangat keras dan membahayakan. Kalau saja Yabes Roni salah jatuh, ini bisa patah tangan ataupun juga cedera kaki. Ya, saya kira ini menjadi trik yang dilakukan atau dilancarkan oleh para pemain Al Sabel melihat secara level permainan mereka memang agak kalah kelas, Bung ya. Betul. Dan sudah menjadi hukum tidak tertulis ya, tim yang secara kualitas kalah maka akan bermain lebih keras untuk bisa mengimbangi teknis lawan. Ya, Reza Fahlevi masuk, namanya pergantian pemain di posisi ujung tombak. Kita nantikan peran dari Reza Fahlevi pada pertandingan malam hari ini melawan Al Sabab yang seperti sama-sama kita saksikan pemirsa, agak keras menjurus kasar permainan dari tuan rumah, dan terbukti sampai dengan saat ini mereka mampu sedikit menggoyahkan konsentrasi pemain Indonesia. 1 gol balasan dicetak oleh Ibrahim Muhammad Obaid untuk menyamakan kedudukan menjadi 2-2, dan kita saksikan sebuah tendangan bebas tadi oleh Yabes, namun masih mampu dihalau pemain belakang dari Al Sabab, dan kita lihat kerap terjatuh para pemain Indonesia. Yabes lagi, harus berhati-hati. Ya, terlalu dekat bola dengan lawan, langsung diterjang. Muhammad Obaid tadi, namun bola berhasil dicuri oleh Polo. Kerjasama tadi Polo. Kita lihat bagaimana tendangan kaki keras dari luar kotak penalti. Ya, ini memang beberapa kali ditunjukkan oleh para pemain Indonesia. Irfan Dizen tadi melepaskan tendangan kaki kiri kerjasama dengan Polo Octavianus. Iya, inisiatif yang baik ya saya kira Irfandi, pemain yang tadi masuk menggantikan Mahdi. Sudah ada 4 pergantian pemain. Firman, seperti ini juga salah satu cara dari Coach Indra untuk bisa menetralisir permainan keras dari lawan dengan memasukkan pemain-pemain yang lebih segar agar bisa lebih berhati-hati lagi, bisa lebih awas lagi. Ada selain Reza Fahlevi juga ada Yabes Roni, kemudian Irfandi dan Septian David Maulana. Ada 4 pemain yang dimasukkan di babak kedua ini yang diharapkan bisa mengubah cara bermain lawan yang berusaha untuk tampil keras dengan memasukkan pemain yang lebih segar. Diharapkan kita bisa lebih hati-hati lagi. Ya, kita lihat beberapa kali memang para pemain dari Al Sabab kerap melepaskan tendangan dari luar kotak penalti. Memang tentu mereka sudah mempelajari bagaimana koordinatifnya lini belakang dari Indonesia di 2 pertandingan sebelumnya menghadapi timnas Uni Emirat Arab, dan satu upaya berhasil dimanfaatkan untuk menjadi gol oleh Muhammad Obaid. Kita saksikan lantangin ulang lagi tendangan keras, dan memang cukup terarah tendangan demi tendangan yang dilepaskan para pemain dari Al Sabab ini, terutama nomor punggung 70 Muhammad Obaid. Dan kita lihat Rashid Ahmad, nomor punggung 99, baru dimasukkan oleh pelatih Luis Fernandes. Lepas tadi dari Polo, dan lagi-lagi terjangan kali ini dilakukan oleh Diki Indiana, meninju bola. Berbenturan dia dengan Muhammad Obaid, pencetak gol kedua dari Al Sabab. Ya, justru dalam situasi seperti ini wasit malah memproteksi kiper ya. Dalam situasi yang lebih krusial di terjadinya gol pertama, malah wasit membiarkan. Ya, kita lihat ada sebuah self protection saya kira dari Diki karena merasa ada kerugian yang dialami di babak pertama tadi. Lututnya agak lebih maju untuk membentuk perisai. Cukup berbahaya memang permainan dari Al Sabab secara non teknis. Yabes tadi ke tengah dia kepada Polo, melebar kali ini dari sektor kiri. Indonesia membangun serangan. Ada David Maulana di sana, lepas tadi bola. Masih Indonesia kali ini menguasai bola. Polo bayang-bayangnya oleh Muhammad Obaid.
Ryuji. Ya, terlihat memang pressing yang cukup ketat kali ini betul. ditampilkan para pemain Al-Shabab. Berupaya untuk mengganggu para pemain Indonesia memainkan bola atau melepaskan umpan-umpan matang kepada pemain lainnya. Sementara kita saksikan lagi-lagi Yabes Malevani dibayang-bayangi seorang pemain dari Al-Shabab. Kita lihat sebuah tendangan yang dimasukkan sebagai umpan crossing mungkin, namun bola cukup tajam dan membentur mister gawang tadi. Upaya yang cukup baik sekali dari Yabes Roni, tapi sudah 2 kali saya lihat bolanya terus meninggi ya, sehingga menyulitkan. Dan itu bukan ciri bermain kita. Kita lihat crossing seperti ini memang sesekali boleh, tapi kalau lebih sering saya kira sulit untuk bisa dijangkau oleh pemain lainnya. Belum merubah kedudukan 2-2 Indonesia menghadapi klub Al-Shabab Uni Emirat Arab. Tidak ada rekannya di sana. Kita lihat bagaimana Muhammad Obaid jauh dari posisi yang diharapkan. Bola dikuasai penuh oleh Indonesia. Polo Octavianus Tanggang. Ryuji kali ini. Polo lagi. Ke kiri. Lepas tadi dari Reza Pahlavi. Ya, sulit memang. 2 pemain tadi mengawal pergerakan dari Reza. Herianto yang dituju. Kali ini dari kanan melalui Yabes. Coba kerjasama dia dengan Alkomar. Ada Alkomar di sana. Alkomar, Tehu Pelasuri. Ke tengah dia kepada Polo. Alkomar lagi. Lepas dari kontrol Alkomar tadi bola. Langsung ke depan saat Kamis. Kita lihat terpincang-pincang Muhammad Obaid. Benturan terjadi tadi dengan Herianto. Sementara permainan terus dilanjutkan. Indonesia dari sektor kanan pertahanan Al-Shabab. Lepas tadi sebuah crossing kita saksikan. Masih sulit. 3 pemain di sana.